Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Cahyani dan teman saya Sri Erika. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi makalah kami yang mengenai tanggung jawab auditor dan manajemen. Baik, di poin pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai definisi pengendalian internal atas laporan keuangan atau internal control over financial reporting, yaitu merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen perusahaan dalam rangka mencapai keadaan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk memberikan keyakinan yang memadai. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan pencatatan yang terperinci, akurat, dan wajar atas transaksi dan pengelolaan transaksi keuangan. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Erika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kekurangan pengendalian internal. Sebelum mengetahui kekurangannya, pertama-tama kita tuh harus mengetahui pengertian dari pengendalian internal itu sendiri. Jadi pengendalian internal itu merupakan sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data pengukuran, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan. Lalu selanjutnya ada tujuan dan fungsi pengendalian internal. Yang pertama itu menghasilkan informasi seperti laporan keuangan yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memastikan segala aktivitas perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan. Dan yang terakhir, memastikan segala anggota perusahaan atau organisasi mengetahui dan mematuhi kebijakan yang telah dibuat. Ada dua jenis pengendalian internal. Yang pertama itu pengendalian internal akuntansi. Pengendalian ini meliputi persetujuan, kendala data, pemisahan fungsi operasi, penyimpanan, pencatatan, hingga pengawasan aset atas kekayaan. Lalu yang kedua itu ada pengendalian internal administrasi yang meliputi efisiensi usaha, kebijakan direksi, analisis resiko, manajemen sumber daya, hingga pengendalian mutu. Lalu unsur-unsur pengendalian internal itu secara umum ada 4. Yang pertama itu struktur yang mampu memisahkan tanggung jawab fungsional secara jelas dan tegas. Misal, dalam akuntansi harus ada 2 orang yang bertugas secara berbeda, yaitu orang yang menerima transaksi dan orang yang mencatat transaksi tersebut. Lalu yang kedua, sistem wewenang dan produser pencatatan yang memberikan perlindungan unsur laporan keuangan. Contohnya, pengendalian internal kas perusahaan. Lalu yang ketiga, melaksanakan tugas dan fungsi unit serta secara sehat. Misalnya, memberikan hak cuti, adanya aktivitas audit administrasi. Dan yang terakhir itu mutu karyawan yang mampu mengemban tanggung jawabnya. Misalnya, menciptakan tata kelola karyawan yang baik mulai dari seleksi hingga pengembangan karyawan. Lalu poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karyawan. Saya akan menjelaskan tentang proses penentuan oleh manajemen. Manajemen itu memiliki 4 kerangka. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organizing and staffing. Lalu yang selanjutnya ada pengarahan atau leading, dan yang terakhir itu ada pengendalian atau controlling. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian atau tujuan-tujuan dari kerangka tersebut. Lalu yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan ini kegiatan dalam menentukan tujuan organisasi dalam memilih yang terbaik dari terbaik lagi alternatif yang ada. Lalu selanjutnya pengorganisasian
Pengorganisasian ini merupakan kegiatan dalam mengkoordinasi segala sumber daya, tugas dan otoritas anggota organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisiensi. Lalu yang ketiga itu ada pengarahan atau leading. Ini yang dimaksud itu struktur yang dibuat dan orang-orangnya yang menduduki posisi manajer telah ditetapkan. Langkah-langkah selanjutnya, bagaimana cara orang-orang dalam organisasi tersebut itu seperti mengelola lembaga tersebut. Lalu yang terakhir itu ada controlling atau pengendalian. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan apakah kegiatan organisasi itu berjalan dengan lancar atau sesuai dengan ketetapan di awal kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang dokumentasi oleh manajemen. Pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari dokumentasi. Dokumentasi itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari sebuah karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan lain sebagainya. Dalam penerapan sistem manajemen dokumentasi sangat diperlukan untuk pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien. Dokumentasi yang diperlukan dalam mengimplementasikan sistem manajemen dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, manual merupakan dokumen level 1 dalam sistem manajemen. Yang kedua, produser merupakan dokumen level 2. Dan yang ketiga, instruksi kerja merupakan dokumen level 3. Dan yang terakhir itu, form atau record merupakan contoh laporan atau formulir yang seperti mengelola lembaga tersebut. Lalu yang terakhir itu ada controlling atau pengendalian. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan apakah kegiatan organisasi itu berjalan dengan lancar atau sesuai dengan ketetapan di awal kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang dokumentasi oleh manajemen. Pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari dokumentasi. Dokumentasi itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari sebuah karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan lain sebagainya. Dalam penerapan sistem manajemen dokumentasi sangat diperlukan untuk pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien. Dokumentasi yang diperlukan dalam mengimplementasikan sistem manajemen dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, manual merupakan dokumen level 1 dalam sistem manajemen. Yang kedua, produser merupakan dokumen level 2. Dan yang ketiga, instruksi kerja merupakan dokumen level 3. Dan yang terakhir itu, form atau record merupakan contoh laporan atau formulir yang harus dijalankan pada saat melakukan kegiatan. Lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis contoh dokumentasi dalam suatu bisnis atau perusahaan. Yang pertama itu ada email dan memorandum. Biasanya para karyawan itu sering memanfaatkan email sebagai sarana bertransaksi. Transaksi itu tidak harus dilakukan secara tatap muka atau face to face, tetapi juga bisa melalui email. Ya, jadi di situ kita seperti bisa bertransaksi, mengirim surel atau apa gitu. Lalu selanjutnya itu yang kedua, business letters. Business letters ini atau surat bisnis dimanfaatkan untuk sarana komunikasi dengan pihak lain dari luar perusahaan yang meliputi konsumen, kolega, pemerintah, calon karyawan, pihak profesional, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu business report. Business report ini memiliki format yang lebih formal dan lebih panjang yang biasa mencakup data finansial, laporan penjualan, rencana pemasaran, dan lain sebagainya. Lalu terakhir itu dokumen transaksi. Jadi dokumen transaksi ini seperti dokumen-dokumen penting yang berisi transaksi-transaksi yang telah disepakati. Dan cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga materi dari kelompok kami ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.